Di episode ini berfokus kepada Bu Namsuk yang super duper ngeselin. Tapi dibalik sifat dan mulutnya yang ngeselin tersebut, ternyata terselip kisah menyedihkan yang membuat seluruh warga desa Gongjin prihatin kepadanya dan memilih membiarkannya membicarakan apapun sesuka hatinya walaupun sedikit menyakitkan. Lalu selain itu, kalau kemarin kita diberikan misteri tentang siapa pemenang lotre yang menghilang, kini kita diberikan lagi misteri tentang siapa sosok pria misterius mesum yang meneror wanita-wanita di desa Gongjin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 8 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Usai menjawab pertanyaan Jisung, Kepala Hong malah dengan jelas menunjukkan sifat cemburunya. Dan walaupun tidak diungkapkan, kita pasti langsung merasa kalau di sini Jisung jadi tahu kalau Kepala Hong juga menyukai Yejin. Tapi walaupun keduanya terlibat dalam persaingan, mereka masih ditunjukkan sebagai orang yang saling akrab. Lalu siang harinya mereka berdua yang bertemu Yejin di jalan memutuskan untuk makan bersama. Kini mereka yang sama-sama tahu isi hati masing-masing mulai berkompetisi mencuri perhatian Yejin. Walaupun di awal Yejin lebih condong dekat dengan Kepala Hong, tapi Jisung bisa mengembalikan keadaan di akhir dengan mengingatkan Yejin akan nostalgia zaman-zaman kuliah dulu. Sampai akhirnya puncak kecemburuan Kepala Hong membuatnya dengan sengaja menyiram tangan Jisung untuk merubah suasana. Esok harinya, Mak Namsuk kembali berbuat ngeselin. Dirinya yang harus mendapat operasi penambalan gigi malah mengurungkan niatnya dan hanya datang ke klinik untuk memeriksa kondisi giginya. Dan rupanya alasan dia menolak menambal gigi karena menurutnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Yejin terbilang mahal. Dan Bu Namsuk lebih memilih untuk menambal giginya di luar secara ilegal di sebuah ahli gigi yang menurutnya lebih murah. Dan idenya ini pun bahkan dihasutnya kepada pasien Yejin yang lainnya yang membuat mereka semua batal untuk melakukan operasi. Yejin pun menjadi kesal, apalagi menurutnya Bu Namsuk yang terkenal pelit itu pun selalu melakukan hal-hal hemat yang tak wajar, seperti misalnya membawa pulang kopi di klinik secara diam-diam. Lalu di hari berikutnya, kita diberikan hal berlawanan dari Bu Namsuk yang terkenal pelit tersebut. Entah kenapa, ketika dia bertemu dengan anak perempuan seperti Yuri, dirinya berubah sangat baik. Bahkan ia memberikan uang kepada Yuri, yang hanya tetangganya tersebut. Dan dari kejauhan, Yejin yang sedang kesal melihatnya, mendatanginya dan menegurnya, kenapa Bu Namsuk memutuskan rezeki orang lain dengan menghasut para pasiennya. Karena selain memutus rezekinya, apa yang dilakukan Bu Namsuk sangat berbahaya karena mempercayakan masalah gigi kepada seorang teknisi gigi dan bukan ke dokter gigi. Tapi Bu Namsuk pun membalasnya dengan menyindir profesi kedokterannya yang hanya sebuah gelar saja. Sampai akhirnya pertengkaran mulut mereka pun dilerai oleh Kepala Hong. Nah, jadi buat yang bingung nih, teknisi gigi itu berbeda ya dengan dokter gigi. Seorang teknisi gigi tugasnya di bidang pembuatan gigi tiruan dan alat-alatnya. Dan apa yang mereka buat biasanya adalah pesanan dari sang dokter. Sedangkan untuk operasional seperti operasi, penambalan, dan sebagainya, itu adalah hak sepenuhnya dilakukan oleh dokter gigi. Nah, untuk kasus Bu Namsuk, penambalan giginya bahkan dilakukan oleh teknisi gigi, bukan oleh dokter giginya. Bu Guru Cue yang masih polos tidak bisa mengerti situasi. Dia masih berharap semua akan seperti dulu, di mana dirinya bersama Bu Hwajung dan juga Yongguk bersahabat baik. Dia pun membujuk Hwajung dengan memberikannya sebuah skincare, berharap Hwajung mau melakukan semua hal seperti dulu. Tapi Hwajung dengan tegas menolaknya, karena Bu Guru Cue harus memahami situasinya, karena sekarang sudah berbeda. Dirinya yang sudah bercerai dengan Yongguk tidak akan seakur seperti dulu lagi. Apalagi mantan suaminya Yongguk ini sangat menyukai Bu Guru Cue tersebut, yang pasti akan sangat-sangat menyakitkan Bu Hwajung nantinya. Dan Bu Cue pun akhirnya pamit dengan wajah yang penuh penyesalan. Sampai-sampai dirinya terus kepikiran, dan pada malam harinya dirinya minum sangat banyak untuk menghentikan kegalauannya. Dan kebetulan juga Bu Hwajung yang melihatnya sedang mabuk memutuskan untuk mengikutinya. Dan benar saja dugaan Bu Hwajung, karena di tengah jalan, seseorang mesum hendak membawa Bu Cue pergi, tapi dengan berani Bu Hwajung langsung mengusir pria tersebut. Nah, ternyata pria misterius ini juga merupakan momok bagi warga desa Gongjin, yang selama ini terheran-heran karena jemuran pakaian dalamnya menghilang.
Akibat kasus pria mesum tersebut, Kepala Hong jadi membantu kepolisian untuk berpatroli di daerahnya, walaupun dalam kondisi hujan. Dan akibat hujan-hujanan inilah, Kepala Hong pun menjadi meriang dan terlihat pucat pada esok harinya. Dan pagi itu, masalah lain pun muncul, di mana Bu Namsuk yang pelit dan gila uang, dengan mudahnya percaya pada investasi tabungan bodong yang menawarkan bunga sangat tinggi. Bahkan transaksinya dilakukan di dermaga, bukannya di dalam bank. Tapi untunglah Ye Jin melihatnya dan hendak menggagalkan transaksi tersebut. Tapi sayang niatnya gagal, karena penipu tersebut merenggut paksa uang Bu Namsuk dan langsung berlari menjauh. Ye Jin mengejarnya tidak bisa berbuat banyak, sampai akhirnya untunglah ada Kepala Hong dan Jisung yang melihatnya. Lalu mereka membantunya mengejar penjahat tersebut. Dan setelah masalah dapat terselesaikan, dengan badan yang panas, Kepala Hong pulang untuk beristirahat. Sedangkan Ye Jin yang kasihan melihatnya, akhirnya menyusulnya untuk merawat Kepala Hong. Ye Jin memberikannya obat sampai membuatkan Kepala Hong bubur yang belum makan sedari pagi. Tapi ketika bubur itu sudah matang, Kepala Hong ini malah tertidur. Dan Ye Jin yang hendak pulang meninggalkannya, malah seakan terhipnotis dengan bibir Tuan Hong yang sedang tertidur tersebut. Nah, sambil memasang wajah polos, pelan-pelan Ye Jin mendekati Kepala Hong untuk menciumnya. Tapi sayang, sebelum itu terjadi, dia sadar tentang apa yang dia lakukan tersebut. Ye Jin yang dalam perjalanan pulang ditawari mampir oleh Bu Wajong. Dia meminta tolong kepada Ye Jin agar tidak memasukkan perkataan Bu Namsuk ke dalam hati, dan agar dirinya bisa memaklumi Bu Namsuk. Lalu dia menceritakan masa lalu Bu Namsuk, di mana dulu dia memiliki seorang anak gadis remaja yang mengidap penyakit kronis. Bu Namsuk sangat menyayanginya dan selalu menemani anaknya setiap saat. Sampai akhirnya, anaknya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sejak kejadian itu, Bu Namsuk terlihat depresi dan sangat murung. Kegelapan di dalam hidupnya bertahan hingga lebih dari 1 tahun, sampai akhirnya dia punya motivasi lagi untuk mendedikasikan hidupnya untuk menyumbangkan uangnya ke yayasan rumah sakit anak atas nama anaknya. Dan sejak saat itu, para warga lebih memilih Bu Namsuk yang bermulut lemes ketimbang melihatnya menjadi pemurung seperti dulu lagi. Nah, alasan ini juga yang menjawab pada plot sebelumnya, mengapa Bu Namsuk sangat-sangat baik kepada Yuri. Itu karena ketika anaknya meninggal dulu, usianya sama seperti Yuri. Jadi Yuri selalu mengingatkan Bu Namsuk kepada anaknya yang sudah meninggal. Lalu mendengar cerita dari Bu Wajong tersebut, Ye Jin pun menjadi prihatin dan mulai berbaikan dengan Bu Namsuk. Malam harinya, di saat semua orang tengah disibukkan menonton syuting reality show di rumahnya Nenek Gamri, Ye Jin yang pulang sendiri diikuti oleh sosok pria misterius mesum yang dulu hendak menculik Bu Guru Cue. Tapi untungnya di tengah ketakutan itu, Kepala Hong tiba-tiba hadir berpatroli di depannya. Dan tanpa alasan, Ye Jin yang takut pun langsung memeluk Kepala Hong, yang membuat bujang pipi bolong tersebut menjadi baper, dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Lalu kita diberikan epilog. Kalau mengapa saat dipeluk ini Kepala Hong jadi baper abis? Ialah karena saat Ye Jin hendak pamit pulang, saat merawatnya dan hampir ingin menciumnya, Kepala Hong ini ternyata tidak tidur, alias hanya berpura-pura saja. Jadi dia tahu kalau ketika itu Ye Jin yang sedang lepas kendali dan fetis melihat bibirnya hendak menciumnya. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Micapedia.